aku nemuin satu contoh yang kutipannya itu berbunyi rambutnya hitam seperti kuntum. Ya. Wah, kuntum Aduh, apa itu? coba tebak kuntum apa ini? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Salam bahasa, salam literasi. Selamat datang di podcast Kasasi. Ngobrol asik bareng anak PBSI. Ya, topik podcast kali ini kita akan membahas efek estetis dalam sebuah cerpen yang berjudul Bunga Mawar dan Burung Bulbul karya Oscar Wilde dalam kajian stilistika. Nah, pada podcast kali ini saya ditemani oleh 3 narasumber dari mahasiswa PBSI Universitas Jember, seperti pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu, baru teman-teman saya. Jadi nama saya Anaoki Saputro, sering dipanggil dengan sebutan Anang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya persilakan kepada teman saya. Hai teman-teman Kasasi, perkenalkan nama saya Novika Wulandari, bisa dipanggil Wulan. Oke, halo teman-teman Kasasi. Perkenalkan namaku Alvina Puspita Ningrum Astuti, biasa dipanggil Alvina. Hai teman-teman Kasasi, seperti yang dikatakan oleh Kak Anang tadi ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena saya pengen disayang sama teman-teman Kasasi ini, perkenalkan nama saya Faridatul Hafida, bisa dipanggil Vida. Hai. Ya teman-teman, itu perkenalan singkat dari kami semua. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kalian dapat mengunjungi media sosial yang tertera di bawah ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut mengenai kajian estetis dalam stilistika cerpen Bunga Mawar dan Burung Bulbul ini, alangkah baiknya kita memahami terlebih dulu ya apa Ya, itu betul. kajian stilistika efek estetis. Nah, baik, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Menurut saya kajian stilistika dalam efek estetis dari pengertiannya saja, dari pengertian kajian stilistika sendiri itu kan membahas tentang style atau gaya bahasa. Nah, jadi efek estetis tersebut menurut saya itu berkaitan dengan gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra tersebut. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai kajian stilistika itu sendiri dalam efek estetis? Mungkin bisa langsung dipaparkan. Iya, baik. Ya, seperti pada umumnya ya, bahwa stilistika ini merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang bahasa dengan berkaitan mengenai aspek estetika gitu. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Kak Anang dan Kak Vida. Sebagai cabang linguistik, stilistika ini membahas bahasa dalam setiap unsurnya, seperti bunyi, kata, dan kalimat, dan ditambah perhatian khusus terhadap unsur estetikanya. Nah, sedangkan linguistik ini menyelidiki fenomena secara khusus dalam aspek yang kurang memperhatikan unsur estetikanya. Nah, kalau sedangkan stilistika ini mengkaji bahasa yang bernilai estetik atau sastra. Oke, jadi untuk memperkuat saja ya yang seperti disebutkan Kak Anang, Kak Wulan, dan Kak Vida, stilistika itu merupakan bagian dari linguistik yang kajiannya itu berfokus pada variasi penggunaan bahasa dalam sebuah karya sastra. Nah, seringkali dalam karya sastra itu sendiri, makna dari kata-kata itu dipengaruhi oleh variasi penggunaan bahasa itu sendiri. Nah, kita bisa melihat contoh dari variasi penggunaan bahasa itu seperti rangkaian kata, kemudian ada juga kata, rangkaian frasa, rangkaian kalimat, dan juga kalimat. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Itu sedikit gambaran mengenai kajian stilistika dan efek estetis di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kajian stilistika dalam efek estetis ini itu berkaitan dengan variasi bahasa atau gaya bahasa yang ada dalam suatu karya sastra, dan bentuknya itu dapat berupa bunyi, kata, dan kalimat ya. Seperti itu ya. Betul. Oke, itu gambaran sedikit mengenai konsep dasar dari kajian stilistika efek estetis. Mungkin kita langsung bahas ini ya. Kita mulai dari mana gitu ya, dari podcast ini. Nah, jadi teman-teman, kita dalam kajian efek estetis dalam cerpen
Bunga Mawar dan Burung Bulbul karya Oscar Wilde ini, kita akan mulai mengkaji dari 3 tataran. Nah, yang pertama itu dari tataran leksikal atau kata, lalu efek yang kedua tataran sintaksis atau kalimat, dan yang terakhir kita akan membahas efek estetis dalam tataran retorika. Nah, baik, mungkin dari pembahasan yang pertama yaitu dari tataran leksikal atau kata. Nah, dari saya sendiri setelah saya membaca novel tersebut, membaca cerpen tersebut, cerpen. hasil analisis saya menemukan beberapa efek estetis dalam satu kata tersebut, dan saya mengkelompokkannya tersebut dalam kata sederhana. Mengapa kata sederhana? Karena ya penggunaannya yang simple dan praktis. Nah, jadi kata sederhana itu di dalam cerpen menimbulkan efek estetis, yaitu seperti langit, lalu bunga, mawar, malam, dan beberapa kata lainnya yang lumayan banyak, cukup banyak, dan itu tidak bisa saya sebutkan semuanya. Nah, kata sederhana tersebut dapat termasuk atau tergolong ke dalam efek estetis karena penggunaannya yang praktis dan digunakan sebagai penegasan sebuah makna. Jadi para pembaca itu tidak perlu repot atau kesusahan dalam menafsirkan makna yang ada dalam cerpen tersebut. Jadi penggunaan kata sederhana tersebut menurut saya itu memiliki efek estetis. Mungkin itu dari saya sendiri ya. Bagaimana dari teman-teman ini? Apakah terdapat unsur leksikal lain atau sama dengan saya? Mungkin bisa langsung dipaparkan. Nah, jadi dilihat dari unsur leksikal, sebenarnya pada novel ini tidak terlalu menonjol ya, karena bentuk kata yang terdapat dari novel ini menggunakan kata dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata bersedih, dirinya, bercerita, bergembira, dan mungkin masih banyak lagi yang terdapat pada novel ini. Oh ya, mungkin saya juga menambahkan ya. Saya juga benar sekali yang dikatakan oleh Kak Wulan tadi, bahwasanya unsur leksikal ini lebih banyak menggunakan kata sehari-hari. Dalam penggunaan, contohnya saja dalam penggunaan kata formal dan kata non formal. Jadi untuk penggunaan kata formal sendiri itu seperti kata bunga, terus ada pemuda dalam dalam cerpen ini ya, bunga, bangsawan, terus wanita dan lain sebagainya, banyak sekali. Mungkin teman-teman Kasasi nanti bisa cari-cari juga ya terkait penggunaan kata formalnya. Terus kemudian ada juga penggunaan kata non formal. Nah, kata non formal sendiri itu seperti kata kau, kita, aku, tak, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu saja sih dari saya. Oke. Aku sedikit nambahin ya. Setelah aku membaca cerpen ini, aku juga menemukan unsur leksikal yang berbentuk reduplikasi bahasa Indonesia. Nah, reduplikasi itu kan pengulangan ya, pengulangan. Nah, dalam cerpen ini aku menemukan kata seperti celah-celah, kemudian terpecah-pecah, kemudian ada Kupu-kupu itu nggak sih? Iya, ada kupu-kupu, dan tentunya masih banyak lagi. Ya, jadi berdasarkan dari temuan saya dan temuan 3 narasumber di sini, dapat kita simpulkan bahwa pembentukan kata atau leksikal yang ada dalam cerpen yang kita kaji pada podcast kali ini itu pembentukannya cenderung atau dominan dari pembentukan bahasa Indonesia sehari-hari. Iya, betul. Nah, itu dapat dilihat dari temuan kita, yaitu ada kata sederhana, ada kata formal dan non formal, lalu ada kata reduplikasi ya, betul. Nah, dan dari kata-kata tersebut itu memiliki efek estetis di dalamnya. Nah, itu mungkin dari tataran leksikal ya atau kata ya. Leksikal. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke tataran yang kedua, yaitu tataran sintaksis atau kalimat ya. Nah, kira-kira nih ya, untuk tataran sintaksis, nah itu kira-kira kita akan mengkaji mulai dari kalimat yang seperti apa. Mungkin teman-teman bisa Mbak Kak Vina mungkin dari mana dulu ya? Oke, jadi teman-teman,
kajian sintaksis kita kali ini dapat dilihat dari Kalimat Kalimat kompleks Oh, atau iya. kalimat jenis kalimat atau dari gaya bahasa. Oh iya, jadi teman-teman, kajian sintaksis kita kali ini dapat dilihat dari kompleksitas kalimatnya, kemudian dari jenis kalimat, ada juga dari jenis frasanya. Jadi mungkin kita akan mengkaji dari kalimat kompleks terlebih dahulu ya. Iya. Oke, sip. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah menemukan hasil analisis, dari hasil analisisnya apakah menemukan kalimat kompleks yang mengandung efek estetis gitu? Iya, tentunya Mungkin bisa menemukan sih. dipaparkan, mungkin bisa langsung dipaparkan ya. Nah, jadi saya juga menemukan kutipan yaitu yang berbunyi sekuning warna rambut Putri Duyung yang duduk di singgasana yang berwarna kuning. Lebih kuning dari bunga bakung yang berbunga di padang rumput sebelum dipotong oleh mesin pemotong rumput dengan sabitnya yang besar. Nah, jadi pada kalimat kompleks tersebut, jadi pengarang itu menuliskan kalimat kompleks sehingga kutipan tersebut itu menimbulkan efek estetis. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya juga ya, saya dulu ya Mbak. Iya, Mbak Vina ya. silakan Mbak Vida. Saya juga menemukan sebuah kutipan gitu ya dari temuan saya. Jadi seperti ini kutipannya, mulanya warnanya sangat pucat. Nah, seperti kabut yang bergantungan di atas sungai. Nah, pucat ini seperti fajar di pagi hari, Iya. seperti bayangan bunga mawar di atas kolam, dan seperti itulah kuntum yang muncul di ujung ranting pohon itu. Nah, jadi dari kutipan tersebut itu menunjukkan sebuah kalimat kompleks yang digunakan untuk mencapai efek estetis gitulah. Nah, sekaligus juga sebagai penegasan makna kata pucat tersebut tadi. Nah, namun dalam isi cerpen itu tadi pengarang ini lebih ke lebih ke efek dramatisnya itu. Jadi si pembacanya lebih merasa efek dramatisnya kayak gitu. Oke. Aku ya, Iya, iya. kalau aku menemukan itu di salah satu kutipan yang berbunyi di tengah-tengah rumput yang lebat tumbuh pohon mawar yang cantik dan di situ hinggaplah burung bulbul di salah satu rantingnya. Jadi di situ sudah jelas ya bahwa pengarang itu ingin menampilkan kepada kita para pembaca bahwa ada seekor burung bulbul yang hinggap di sebuah ranting pohon di mana pohon itu adalah sebuah pohon mawar yang sangat cantik seperti itu. Oh ya, baik. Dari temuan teman-teman di sini yaitu ada 3 kalimat kompleks yang ada dalam cerpen yang kita kaji hari ini, dan fungsi dari kalimat kompleks di sini utamanya itu sebagai penegasan sebuah makna Iya, yang ingin betul, disampaikan penegasan. oleh pengarang atau penulis. Namun di sisi lain, selain sebagai penegasan, kalimat tersebut itu memiliki efek estetis ya, Iya, iya, iya. ya, sehingga dapat menimbulkan efek dramatis seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Ida tadi. Nah, mungkin itu dari kalimat kompleks dari tataran sintaksis atau kalimat. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya tetap di tataran sintaksis atau kalimat, mungkin kita lanjut ke jenis-jenis kalimat. Nah, jenis-jenis kalimat itu kan ada banyak ya. Nah, ya mungkin kita akan mengkaji dalam cerpen ini yang jenis kalimat yang ada dalam cerpen ini yang mengandung efek estetis. Nah, mungkin dari saya terlebih dahulu ya, dari hasil membaca saya, hasil menganalisis cerpen ini, saya menemukan jenis kalimat deklaratif. Nah, dalam jenis deklaratif ini kan jenis kalimat yang menginformasikan, Iya, ya, benar sekali. menginformasikan entah itu kepada satu tokoh dari tokoh yang lain atau kepada pembaca. Nah, di sini saya menemukan dalam cerpen itu kutipannya seperti ini. Katanya dia mau berdansa denganku kalau aku membawakan bunga mawar kepadanya. Nah, tapi kebunku tidak ada bunga mawar merah. Nah, jadi itu kan menginformasikan sebuah informasi kepada tokoh lain atau kepada pembaca juga. Dan dalam kalimat tersebut itu mengandung efek estetis seperti kata sederhana tadi yang mudah ditangkap oleh para pembaca, sehingga menimbulkan efek estetis juga dalam kalimat tersebut. Nah, mungkin itu dari contoh dari saya ya.
mungkin dari teman-teman narasumber ini mungkin menemukan jenis kalimat yang berbeda atau ingin menambahkan juga dalam jenis kalimat deklaratif, mungkin saya persilahkan. Mungkin dari siapa dulu nih? Ya. Monggo, ya bisa dari siapa dulu? Oh ya, mungkin dari saya dulu aja ya. Jadi saya juga menemukan sebuah kalimat deklaratif yang dikatakan sama Kak Anang tadi dengan kutipan seperti ini. Sudah kubaca semua pendapat orang-orang bijak dan semua rahasia para filosof. Namun tetap saja gara-gara setangkai bunga mawar hidupku jadi berantakan. Nah, jadi sudah jelas banget dari kutipan itu, pengarang itu menginformasikan bahwa ada seorang pemuda yang hidupnya itu berantakan gara-gara setangkai bunga mawar merah tadi. Sangat berat banget ya, berantakan gitu loh. Jadi ya itu tadi penemuan saya. Mungkin dari teman-teman ya, silakan. Aku juga menemukan contoh dari kalimat deklaratif di cerpen ini. Nah, kutipan itu berbunyi, di tengah-tengah rumput yang lebat tumbuh sebuah bunga mawar yang mana bunga itu dihinggapi seekor burung bulbul. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa pengarang di sini bermaksud untuk menjelaskan kepada kita para pembaca bahwa seekor burung bulbul itu hinggap di sebuah ranting pohon yang mana pohon yang dihinggapi itu adalah setangkai bunga mawar. Nah, jadi selain Kak Vida sama Kak Evina menemukan kutipan tersebut, aku juga menemukan kutipan, yaitu setiap malam aku bernyanyi tentang dia meskipun aku tidak mengenalnya. Tiap malam aku bercerita tentang dia pada bintang-bintang. Nah, jadi pengarang itu menuliskan burung bulbul atau aku selalu menceritakan pemuda tersebut atau dia. Nah, itu temuan yang telah aku temukan pada cerpen tersebut. Ya, jadi itu dalam jenis kalimat deklaratif ya, atau jenis kalimat yang menginformasikan sesuatu, entah itu kepada tokoh atau kepada para pembaca. Dan dalam sebagai fungsinya untuk menginformasikan tadi, namun ada efek estetis ya dalam kalimatnya seperti yang telah dipaparkan tadi. Nah, lalu mungkin itu kan dari jenis kalimat deklaratif ya. Mungkin dari jenis kalimat lainnya teman-teman ini apakah menemukan juga dalam cerpen tersebut yang mengandung efek estetis seperti itu? Mungkin dari kayak Kalimat imperatifnya mungkin. Nah, mungkin bisa. Kalimat imperatif. Oke, mungkin dari aku ya. Kalau aku setelah membaca cerpen ini, ternyata kalimat imperatif yang ada dalam cerpen ini tuh cukup sedikit ya. Iya. Nah, setuju dengan Kak Alvina. Jadi saya juga menemukan sedikit pada novel ini. Ya, saya juga sih menemukannya sedikit. Memang benar sih yang dikatakan sama Kak Alvina sama Kak Ulan. Oh ya, jadi kan itu dalam tataran sedikit itu kan mungkin ya, berarti kan ada ya kalimat imperatif itu, jenis kalimat imperatif itu ada. Nah, mungkin bisa dipaparkan hasil temuannya dalam kalimat seperti apa? Mulai dari aku ya? Iya. Oke. Jadi kalimat imperatif dalam cerpen ini aku menemukan satu nih yang kutipannya berbunyi hanya satu tangkai saja. Nah, dalam kutipan itu jadi penulis atau pengarang di sini ingin memberikan penegasan kepada kita melalui kata dalam kutipan itu, yakni melalui kata hanya. Itu ingin memberikan penegasan seperti itu. Nah, saya juga menemukan sebuah kutipan, yaitu sayang sekali tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi pada kalimat tersebut penulis itu menegaskan pada kata sayang sekali, penulis itu kayak menggambarkan sesuatu yang telah disesalinya. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya setuju sih sependapat dengan yang dikatakan sama Kak Wulan juga, bahwa kalimat imperatif dalam cerpen itu ini berfungsi untuk penegasan makna kayak gitu. Jadi dalam penggunaan kata sayang sekali itu merupakan penegasan makna dari sesuatu yang disesalinya. Saya juga menemukan nih teman-teman sebuah kutipan juga yang termasuk ke dalam kalimat imperatif, yaitu tak tahu terima kasih. Nah, tak tahu terima kasih ini kan merupakan penegasan makna ya, penegasan makna terhadap sesuatu kekesalan kayak gitu.
kan tak tahu terima kasih kayak Iya, kekesalan jadi iya, ingin iya. mengungkapkan iya kekesalan gitu ya. kekesalan dari si pemuda itu tadi, si tokohnya iya. tokoh pemuda tadi. Aduh sampai belibet kan ya sampai ngomongnya itu. Saking semangatnya ini. Jadi dari cerpen itu sih kayak gitu anu Kak Anang. Ya, jadi lumayan juga ya temuan mengenai kalimat jenis kalimat imperatif ini. Dan sama seperti jenis kalimat yang awal tadi yaitu deklaratif, selain memiliki fungsi sebagai fungsinya yang utama atau imperatif ini kan sebagai penegasan Iya, atau Iya. perintah ya. Iya, iya. Nah, sebagai fungsi utamanya yang seperti itu, namun di sisi lain memiliki efek estetis di Iya. dalamnya. Nah, yaitu mungkin dari jenis deklaratif, kalimat deklaratif dan imperatif. Nah, mungkin dari jenis kalimat lain ya seperti mungkin ya ini kan setelah saya baca ya tadi ya, itu sempat banyak juga kalimat tanya atau Ya. mungkin itu termasuk ke dalam jenis kalimat interrogatif. Interrogatif, Iya, 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 interrogatif Kak. Dan mungkin ya menurut saya itu ada salah satu kutipan yang menurut saya itu termasuk dalam kalimat interrogatif yang memiliki efek estetis di dalamnya, yaitu kutipannya seperti kenapa dia menangis gitu, tanya kadal hijau kecil ketika melintas seorang pemuda. Nah, dari kutipan tersebut itu kan menimbulkan efek estetis juga dan menimbulkan kalimat interrogatif yaitu kalimat tanya. Kenapa dia menangis gitu, yang menggambarkan yang bertanya kepada dirinya sendiri tentang seorang pemuda yang menangis tersebut. Nah, dan dari kalimat tersebut menurut saya itu mengandung efek estetis di dalamnya. Nah, mungkin itu dari saya mengenai jenis kalimat interrogatif. Nah, dari teman-teman sendiri apakah juga menemukan jenis kalimat interrogatif ini yang mengandung efek estetis gitu dalam cerpen tersebut? Pastinya sih menemukan sih. Kayaknya agak banyak sih ya, lumayan ya. Mungkin dari siapa dulu nih? Aduh, siapa? Aku dulu ya. Aku dulu Iya, ya? iya, Oke. boleh, boleh. Oke. Jadi dalam cerpen ini aku menemukan sebuah kalimat interrogatif ya, yang kutipannya berbunyi, ya mengapa? Kata kupu-kupu yang sedang mengepak-ngepakkan sayapnya. Nah, di situ kalimat interrogatifnya itu ditandai dengan ada kata tanda tanya setelah kata mengapa. Iya, mengapa? Nah, itu adalah kalimat interrogatifnya. Mungkin dari teman-teman yang lain sama memperhatikan juga hasil temannya. Jadi saya juga menemukan pada kutipan, yaitu karena setangkai bunga mawar merah, mereka semua terkejut, aneh sekali. Dan kadal kecil yang suka mengejek itu tertawa keras-keras. Nah, jadi pada kutipan tersebut juga termasuk kalimat interrogatif. Karena pada kalimat tersebut juga ditandai oleh tanda tanya. Ya, seperti yang dibilang oleh Kak Alvina. Saya juga menambahkan lah Iya. dikit banget ya. Apa ya, saya sudah juga sedikit lupa karena ini terlalu lama banget ya pembahasannya. Aduh, Jadi iya. asik banget sih karena Saking asiknya gitu. Iya. Nah, jadi oh ya ini sedikit ingat kutipannya ini apa ya, bertuliskan seperti ini. Namun cinta itu lebih baik daripada kehidupan. Dan apalah artinya hati seekor burung dibandingkan hati manusia. Jadi di situ kan ada tanda tanya yaitu pada hati manusia. Manusia. Jadi kayak berat banget ya Bun ya. Apanya kutipannya gitu, namun cinta lebih baik daripada kehidupan. Aduh, kita membahas cinta itu agak Belibet. Jangan. Ya mungkin itu ya Iya. dari temuan teman-teman narasumber mengenai jenis kalimat interrogatif, dan sama seperti kalimat deklaratif dan imperatif. Jenis kalimat interrogatif ini sama-sama memiliki fungsi utamanya sebagai jenis kalimat bertanya, namun di sisi lain memiliki efek estetis Iya. yang disisipi oleh pengarang dalam menuliskan cerpen ini. Nah, selain ketiga jenis kalimat tersebut, apakah teman-teman masih ada hasil temuan jenis kalimat lain selain ketiga jenis kalimat yang tadi yang telah dipaparkan? Mungkin ada satu lagi ya, Iya, kalimat minor ya, Ah, kalau nggak iya, salah iya, ya. iya, hampir lupa Iya, juga, ya kalimat minor. Tapi kalimat minor ini dalam cerpen ini sepertinya hanya sedikit ya yang digunakan ya. Iya benar-benar banget, sedikit banget. Karena memang mungkin dalam pemanfaatan cerpen ini kurang. Kurang. Kayak gitu. Ya, mungkin bisa disebutkan Contoh? ya, ini bisa Oke. Contoh dalam cerpen ini kalimat minornya itu
kalau tidak salah itu bergembiralah itu. Nah, jadi saya juga menemukan kutipan kalimat minor, yaitu katakanlah. Iya. Iya, Katakanlah. jadi hampir sama ya. Dua sih, Iya, benar. Saya juga Iya. menemukan Itu doang. Saking sedikitnya sedikit gitu ya ya Kak ya. kalimat Iya. minornya. Berdasarkan hasil dari analisis teman-teman di sini, teman-teman narasumber yang telah mengkaji cerpen tersebut, bahwa jenis kalimat minor ini kurang diberdayakan Iya, betul. benar. Kurang pengarang. banget. Dan Sangat dari temannya hanya terdapat 2 kalimat minor saja yang memiliki efek estetis. Dan kemungkinan besar untuk yang lainnya tidak ditemukan dalam cerpen ini. Dan mungkin selain keempat jenis ini ada lagi dalam tataran dari- sintaksis atau kalimat ini. Dari saya cukup sih Cukup sih ya. Sudah, Cukup. iya, ya, sudah Cuma cukup sih. 4 itu saja yang kita Iya. temukan. Cukup ya? Ya. Iya. Ya, mungkin dari jenis kalimat ya hanya terdapat 4 ya. Dan mungkin masih di tataran sintaksis atau kalimat itu kan ada gaya bahasa ya, atau bukan gaya bahasa sih, gaya kalimat atau disebut dengan gaya frasa ya. Iya. Oh, Nah, iya. dari yang saya baca itu dari hasil bacaan saya itu ya, setelah menganalisis isi cerpen tersebut, gaya frasa yang saya temukan itu yang banyak mendominasi dalam cerpen tersebut itu ada 2 gaya frasa, yaitu frasa nominal dan frasa verbal. Nah, itu sangat mendominasi sekali. Namun terlepas dari itu masih ada gaya frasa lain seperti gaya frasa koordinatif, adjektiva dan lain sebagainya ya. Nah, itu masih ada juga, namun yang paling mendominasi itu memang 2 gaya frasa itu. Nah, mungkin itu dari pendapat saya. Dari pendapat teman-teman bagaimana dari hasil bacaannya, apakah sama seperti saya atau memiliki pendapat yang berbeda? Kalau saya tuh lebih enggak prefer meneliti pada frasa itu ya. Jadi mungkin dari saya kurang memahami. Jadi takutnya salah kayak gitu. Dan sepertinya host kita itu Iya. lebih tahu daripada narasumbernya itu. Ya, Aduh, kita juga gimana itu di Iya. podcast ini. Iya, aduh. Kalah sama Bagaimana, Dok? hostnya. Saya sedikit menambahkan, ya. pada cerpen ini frasa nominal sama frasa verbal ini sangat menyebar merata. Iya. Nah, jadi ini memudahkan pembaca untuk memahami isi dan memaknai pada novel tersebut. Oh, jadi itu ya fungsi dari penggunaan Iya. gaya frasa yang mendominasi dalam cerpen Cerpen ini. iya. Jadi untuk memudahkan. Yes, Iya, untuk membaca. memudahkan. Nah ya, membaca. itu mungkin dari tataran sintaksis atau kalimat. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam kajian yang terakhir atau tataran yang terakhir dari ketiga tataran yang telah dibahas tadi. Dari kedua tataran yang telah dibahas tadi. Nah, tataran yang terakhir ini seperti yang kita bincangkan di awal, tataran yang ketiga ini yaitu tataran dalam ranah retorika ya. Iya, Retorika betul, dalam sastra atau dalam cerpen yang kita kaji pada podcast kali ini. Nah, berbicara tentang retorika sendiri dalam karya sastra itu, setiap karya sastra itu pasti memiliki unsur retorika. Karena kan itu retorika seorang pengarang itu dituangkan dalam sebuah tulisan atau karya sastra iya, benar yang dibuatnya. Nah, jadi bagaimana dari kajian atau hasil analisis teman-teman di bidang di dalam cerpen yang kita kaji hari ini, yaitu utamanya di dalam tataran retorika. Nah, itu bagaimana? Mungkin bisa langsung dipaparkan ya hasil analisis. Oke. Setelah kita baca ya, kita dalam ranah retorika ini kita menemukan 2 data, yakni dalam majas perbandingan sama personifikasi ya. Oke, kalau dari majas perbandingan itu sendiri, aku nemuin satu contoh yang kutipannya itu berbunyi, rambutnya hitam seperti kuntum. Ya. Kuntum Aduh, apa itu? coba tebak kuntum apa ini? Kuntum bunga mawar merah kayak judul lagu kayak gitu. Aduh, bukan itu. bukan. Jadi dalam cerpen ini majas perbandingannya itu berbunyi rambutnya hitam seperti kuntum bunga bakung. Ya. Oh, Tahu kan bunga bakung? Hmm. Ya. Ya,
Kalau nggak tahu nanti cari sendiri. Oke, jadi dalam tulisannya kali ini pengarang itu secara eksplisit ingin memberitahu kepada kita para pembaca bahwa tokoh pemuda itu memiliki rambut sehitam bunga bakung atau hitam pekat seperti itu. Santai aja dong Kak, jangan sampai kayak mikir-mikir gitu loh, santai. Iya, aduh, grogi. Nah, jadi selain Kak Alvina, saya juga menemukan majas perbandingan, yaitu pada kutipan semerah kaki merpati dan lebih merah dibanding batu karang yang ada di samudra. Nah, jadi pengarang ini ingin menggambarkan betapa merah meronanya bunga mawar. Nah, jadi itu kutipan yang telah saya temukan pada novel tersebut. Saya sedikit menambahkan Iya, boleh. Jadi saya juga menemukan pada majas perbandingan. Perbandingan. Nah, itu ada kutipan yang bertuliskan sama sih seperti yang kalimat kompleks tadi, Kompleks, tapi iya. lebih di sedikit lagi gitu loh, Diperpendek ya, diringkas diringkas mungkin ya. Jadi kalimatnya itu mulainya warnanya sangat pucat seperti kabut yang bergantungan di atas sungai. Terus pucat seperti fajar di pagi hari dan seperti bayangan bunga mawar di atas kolam. Jadi pengarang itu menggambarkan bahwa betapa putihnya gitu loh bunga mawar dan ya pokoknya betapa putihnya bunga mawar. Jadi pengarang itu pengen menggambarkan kayak gitu sih, lebih tepatnya kayak gitu aja sih. Iya, jangan grogi ya. Tadi saya grogi, sekarang kakak. Jadi gantian ya. Iya, aduh. Ya, itu mungkin dari segi ini ya. Majas perbandingan. perbandingan. Oke. Mungkin tadi kan dikatakan bahwa kalian kan menemukan dua majas ya dalam tataran retorik ini, yaitu perbandingan dan personifikasi. Nah, yang perbandingan sudah. Nah, mungkin untuk majas personifikasinya itu majasnya seperti apa? Ini kan personifikasi itu kan mengorangkan benda, mengorangkan benda mati. Nah, kira-kira dalam cerpen tersebut itu seperti apa gitu? Contohnya, mungkin bisa langsung dipaparkan. Ya, ini dari saya dulu. Siapa? Saya boleh nggak? Iya, boleh. Jadi kalau majas personifikasi itu kan majas yang mengorangkan benda mati ya tadi ya. Benar sekali. Nah, dalam cerpen ini ada sebuah kutipan yang aku temukan itu berbunyi, bulan mendengarkan dengan seksama. Nah, itu sudah jelas bahwa penulis itu menggunakan majas personifikasi untuk menuliskan apa yang ia pikirkan. Kita sudah tahu bahwa bulan kan benda mati yang tidak bisa mendengarkan apa yang kita dengarkan itu ya. Tapi di situ penulis menggunakan majas itu untuk mengungkapkan isi hatinya. Mungkin dari mana lagi? Nafika. Monggo. Nah, jadi kebetulan saya juga menemukan kutipan yang hampir sama seperti Kak Alvina, yaitu pada kutipan mawar merah juga mendengarkan nyanyian itu. Nah, jadi pengarang ini menggambarkan bunga mawar merah ini dapat mendengarkan nyanyian tersebut. Nah, padahal sudah dapat kita ketahui. Padahal nggak bisa mendengarkan ya. Nah, itu kan tidak bisa mendengar. Iya, benda mati. Jadi itu kutipan yang saya temukan. Saya lagi ya. Saya paling terakhir Terus ini Mbak Vida Jadi ini. saya juga menemukan sih kutipannya tuh tertulis, tapi pohon ek mengerti dan merasa sedih karena ia sangat menyukai burung bulbul yang membuat sarangnya di atas ranting pohon itu. Nah, jadi sudah jelas ya, pohon ek tadi mengerti dan merasa sedih. Berarti kan layaknya manusia. Padahal kan pohon ek ini kan tumbuhan hidup kayak gitu ya. Jadi ya sudah jelas bahwa pada kutipan yang saya jelaskan tadi itu termasuk kepada majas personifikasi. Nah, ya itu beberapa temuan mengenai majas perbandingan dan personifikasi dalam cerpen yang kita kaji pada podcast kali ini. Dan mungkin ya tujuan penulis itu memasukkan majas-majas tersebut itu mungkin agar para pembaca itu tidak bosan ya. Iya, betul sekali. Bacaan yang terlalu sederhana dan terlalu monoton. Iya. Jadi pengarang itu memasukkan majas-majas seperti personifikasi, majas perbandingan untuk menarik para pembaca dan ya untuk membangun daya imajinasi juga. Imajinasi. Dan pada tadi yang mendominasi juga dari majas yang telah dijelaskan tadi yaitu dalam ranah pendengaran gitu kan. Iya. Citraan pendengaran. Citraan pendengaran.
Dan itu jika kita ini kaji itu memiliki efek estetis, Estetis, ya, ya. termasuk dalam efek estetis juga, betul. dalam tataran retorika. Iya. Nah, ya itu mungkin seperti itu saja ya hasil temuan dalam tataran retorika. Wah, tak terasa juga ya. Saking asiknya Iya, gitu. saking asiknya. Padahal Pengen juga lagi, bahas tapi daya. Iya. Kita sudah sampai di penghujung Acara podcast kali ini. acara podcast kasasi pada topik kali ini atau pada konten hari ini. Nah, mungkin itu ya yang dapat kita sampaikan mengenai Semoga sobat kasasi bisa paham ya apa yang kita semoga bahas kali ini ya, bisa sahabat bermanfaat kasasi gitu. Ya, betul. Mungkin untuk lebih lengkapnya teman-teman juga bisa mencari beberapa artikel yang ada di Google Scholar atau di research atau di perpustakaan mengenai kajian estetis khususnya dalam cerpen Bunga Mawar dan Burung Bulbul karya Oscar Wilde. Nah, ya mungkin hanya sampai di sini saja podcast kali ini. Saya mewakili teman-teman narasumber di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai podcast Kita tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan buat penonton pertemuan setia. kali ini ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Kita tutup dengan salam ya. Iya. Salam bahasa ya. Iya, karena kita anak bahasa ini. Salam bahasa, Salam literasi. Ya, bye bye. Sampai Dadah. ketemu di podcast selanjutnya.